guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa, kali ini kita akan mempelajari mengenai pengendalian, ya. Nah, apa sih pengertian dari pengendalian? Di mana pengendalian adalah suatu proses untuk mengatur kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk menyesuaikan dengan rencana guna memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Ya, jadi sini manajer yang berhasil harus mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian strategi pengendalian, ya. Jadi manajer dalam melaksanakan aktivitas pengendaliannya mempunyai 3 metode, yaitu pengendalian pasar, pengendalian birokratis, dan pengendalian kelompok. Kita akan bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan strategi pasar itu untuk menarik perhatian pelanggan dan memenangkan persaingan di pasar. Kalau untuk pengendalian birokratis, ya, itu menggunakan peraturan, ketentuan, dan otoritas formal dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Sedangkan untuk pengendalian kelompok itu lebih kepada pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan, ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah mengenai masih dalam strategi pengendalian, yaitu mengenai market control, ya, di mana itu terjadi dalam tingkat perusahaan, tingkat bisnis individual. Ini ada lagi namanya bureaucratic control, ya. Itu terjadi di dalam feed forward control dan concurrent control dan feedback control. Dan yang terakhir adalah client control, ya. Sini pekerjaan jadi perubahan pekerjaan dan juga karakteristik manajemennya dan juga hubungan antar pemilik dengan karyawan, ya. Baik, kemudian kita akan bahas satu-satu apa yang maksud dengan market control. Itu adalah menggunakan strategi harga untuk memenangkan persaingan, ya. Jadi sini manajer menciptakan spesifikasi perusahaan dalam keunggulan bersaing, ya. Jadi apa yang harus unggul gitu, ya, dibandingkan kompetitor. Kemudian namanya bureaucratic control, yaitu menekankan wewenang organisasi melalui peraturan dan ketentuan dalam kaitannya dengan perilaku untuk mencapai standar kinerja. Yang terakhir adalah client control, yaitu mengatur perilaku karyawan melalui nilai-nilai dan kepercayaan untuk menetapkan budaya organisasi yang kuat. Nah, sekarang mengenai pendekatan pengendalian birokratis, ya. Jadi di sini sebelum, saat berjalan, dan setelah kegiatan terjadi, ya, harus ada pendekatan, ya. Ada namanya feed forward control, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan operasional dilakukan, kebijakan, ya, dan peraturan. Di sini lebih mengantisipasi. Lagi namanya concurrent control. Di sini pengendalian dilakukan saat kegiatan melaksanakan pergerakan dan pengawasan atas kegiatan melakukan perbaikan, ya. Kemudian ada lagi feedback control. Di sini menggunakan informasi untuk memperbaiki penyimpangan yang timbul atas kegiatan. Nah, sekarang jadi apa sih yang maksud dengan feed forward control? Tadi, ya, pengendalian berdasarkan informasi atas kejadian-kejadian yang lampau, ya, atau disebutnya antisipatif. Sedangkan concurrent control itu lebih pada pengendalian berdasarkan informasi secara langsung pada situasi lapangan, ya, atau pengendalian bersama. Lagi feedback control, pengendalian dilakukan berdasarkan pada informasi dari pelanggan mengenai kepuasan yang mereka peroleh atas suatu produk. Kemudian
proses pengendalian organisasi, ya. Proses pengendalian organisasi ini ada mulai dari performance standar, ya, baru aktual standar, ya, di mana di tengah-tengahnya ada deviation atau deviasi, ya, atau pengecualian, ya. Nah, jadi untuk pengendalian efektif itu memerlukan informasi-informasi sebagai dasar dalam merumuskan standar kinerja, ya, atau performance standar dibandingkan kinerja sebenarnya atau actual performance untuk jadikan acuan. Nah, kemudian jika terjadi penyimpangan atau deviation itu menjadi dasar untuk melakukan pengendalian, ya. Nah, kemudian adapun tahap-tahap pengendalian, ya. Itu mulai dari standar kinerja, ya. Kemudian kinerja sebenarnya, kemudian baru perbandingan standar kinerja sebenarnya dan evaluasi. Jadi itu adalah tahap-tahapnya. Nah, adapun untuk tahap tersebut kita harus menetapkan standar dulu, indikatornya itu apa gitu, ya. Baru kita bisa menilai kinerja aktual yang kita bandingkan dengan kinerja standarnya, dan jika terjadi masih belum sesuai, kita perlu ada recovery atau perbaikan. Kemudian tingkatan pengendalian itu namanya manajerial, ada mulai dari managerial control, human relations control, dan operational control, ya. Maksud dari managerial control itu adalah mengarahkan seluruh kegiatan organisasi secara umum dalam menyesuaikan rencana dengan hati-hati dalam jangka panjang. Kalau human relation control itu lebih kepada mengarahkan, menggerakkan, dan mengalokasikan sumber daya organisasi secara tepat, ya. Sedangkan untuk operational control itu lebih kepada di mana pengendalian dilakukan oleh manajer teknis dalam mengarahkan aktivitas pada suatu bidang tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, jika dalam bidang kegiatan dalam organisasi, ya, masalah pengendalian ini adalah lebih kepada human resources, finansial atau keuangan, production, ya, atau produksi, dan marketing, pemasarannya, ya. Nah, jadi kalau untuk pengendalian sumber daya manusianya itu proses pengaturan kegiatan sumber daya manusia agar konsisten dengan harapan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan organisasi. Sedangkan untuk pengendalian keuangan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer keuangan berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana, ya. Dan ini dia bertanggung jawab untuk mengendalikan pengalokasian dan penggunaan dana sesuai dengan fungsinya. Sedangkan untuk pengendalian produksi, kegiatan yang menyesuaikan hasil produksi dengan standar produksi, ya. Jadi di sini lebih kepada jumlah, kualitas, bentuk, warna yang harus sesuai dengan ukuran produksi. Dan terakhir adalah pengendalian pemasaran, yaitu melaksanakan pengaturan strategi pemasaran untuk menempatkan produk di pasar dengan berbagai strategi, ya, agar menjadi unggul dan memenangkan persaingan. Baiklah, itulah tadi materi mengenai pengendalian. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.